Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke. Sebelum kita memulai wawancara pada pagi hari ini, bolehkah Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Bapak Supriyanto. Pekerjaan saya yaitu penjual angkringan di TK PKK atau Taman 22 Perumnas Condong Catur. Baik, kita mulai kepada pertanyaan yang pertama ya, Pak. Yang pertama, bisakah Bapak cerita sedikit tentang bagaimana angkringan ini didirikan? Pertama-tama angkringan ini berdiri sekitar tahun 1995 dalam mas sekali. Dan awalnya didirikannya angkringan ini karena waktu itu kan di Jogja ini banyak anak kos dan kalau cari makan kan susah. Jadi belum ada Indomie atau apa itu belum Indomie itu belum ada, warung Indomie itu belum ada. Jadi kami juga ingin membuka lapangan kerja untuk sendiri karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan, maka saya mendirikan angkringan ini dengan biar mempermudah para mahasiswa dan mahasiswi untuk mencari makan. Dan angkringan dulu biasanya tuh buka dari sore mulainya, habis asar sampai jam 3 dini hari, jam 2 gitu. Tapi sekarang banyak beralih yang pagi ya. Dan sekarang alhamdulillah di Jogja angkringan udah banyak sekali dan warung-warung Indomie juga ada banyak. Jadi anak-anak kos itu udah enak, tinggal pilih mana yang mau dia beli itu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Sejak kapan angkringan ini mulai beroperasi? Seperti saya bilang tadi, dari tahun 1995 angkringan ini mulai beroperasi sampai sekarang. Berarti udah sekitar ya 29 tahun lah ya. Itu 29 tahun ya itu. Lanjut untuk soal yang ketiga, apa saja jenis makanan dan minuman yang dijual di sini? Kalau makanan dan minuman khas angkringan yaitu biasanya nasi bungkus. Nasi bungkus dulu saya menjual angkringan ini, nasi angkringan dari harga Rp100 per bungkus tuh tahun 90-an sama Rp100. Minumnya juga sama Rp100. Kalau sekarang kan nasi bungkus 3.000, minum juga 3.000 es teh itu ya. Itu sama, kira-kira seperti itu. Dan kalau ciri khas angkringan tuh biasanya sama, paling nasi sambal teri, nasi oseng. Nasi oseng tempe itu yang khas angkringan tuh nasinya itu. Cuman sekarang banyak yang inovasi, jadi nambah yang ada nasi rames, ada sayurnya, ada itu. Dan kalau orang-orang di luar Jogja itu terkenalnya tuh nasi angkringan tuh orang bilang, yuk beli nasi kucing gitu loh. Nasi kucing. Ya itu biasanya yang dijual sampai nasi itu ada sate-satean, kayak sate telur, sate kikil, sate usus, ya itu, terus ceker, kepala, gorengan-gorengan ya gitu. Ya itu sama minuman-minumannya ya es teh, jeruk, terus minuman saset lah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menurut Bapak, apa yang membuat Bapak ingin membuka angkringan ini? Ya, yang jelas ya ingin membuka angkringan ya pertama untuk omset lah ya, untuk pendapatan ya, karena sulitnya lapangan kerja dan berusaha mencari kerja belum dapat ya, akhirnya berusaha buka sendiri. Alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang. Hingga ya rezeki itu memang tidak bisa kita menentukan, Allah yang ngatur ya. Alhamdulillah dengan saya punya 2 anak itu ya sampai bisa sekolah sampai sekarang sampai SMA. Itulah dari hasil angkringan ini dan dari kemudahan Allah itu seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak untuk angkringan ini ke depannya? Kalau harapan saya angkringan sekarang kan sudah banyak saingannya ya. Enggak seperti dulu, kalau dulu memang bisa rame dan sekarang ada warmindo dan juga sekarang anak-anak kos itu mahasiswa-mahasiswa udah pinter-pinter.
pakai magicom sendiri, masak sendiri. Jadi ya kalau dibandingkan bentuk harapan ke depan ya nggak bisa untuk paling kalau ingin saya sih sendiri punya kayak warung makan lah paling kayak itu. Tapi kan kontrakan di Jogja kan mahal sekali, jadi belum terlaksana. Inginnya ya punya warung makan sendiri itu biar bisa berkembang. Mungkin nanti untuk anak saya ini kebetulan anak saya yang kecil tuh sekarang di SMK jurusan Tata Boga. Mungkin nanti bisa merealisasikan untuk buat rumah makan atau apa gitu aja. Mohon doanya pada mbak-mbak ini. Lalu bagaimana Bapak memastikan kualitas makanan dan pelayanan di angkringan ini? Untuk kualitas makanan kebetulan ya orang-orang yang berlangganan di tempat saya itu yang bilang tuh langganan bukan saya sendiri ya. Itu kualitas berasnya bagus. Jadi saya bukan pakai kualitas beras yang itulah apa kaku atau pro itu yang kalau dingin keras itu loh. Jadi pakai kualitas yang bagus. Terus pokoknya barangnya bagus. Terus apa masalah pemasakannya, masaknya juga kehigienisan harus cuci dulu. Kalau kayak kepala itu kita membersihkannya tuh sangat bersih. Jadi kita apa paruhnya kita sigar terus kita pakai tangan tuh sampai 2 kali itu paling enggak dulu. Jadi orang yang makan kan apa saya sendiri juga tidak asal itu loh, maksudnya kita sendiri kalau nggak habis ya kita juga makan itu paling kayak itu ya untuk jaga kualitas seperti itu. Jadi alhamdulillah lah pelanggan bilang nasinya enak, sambelnya juga banyak yang cocok itu. Jadi ya itu alhamdulillah itu untuk jaga kualitas itu yang seperti itu. Jadi begitu laku terus bukan menurunkan kualitas tapi tetap jaga kualitas. Kebanyakan orang kan udah laku itu malah kualitasnya diturunin itu. Ya gitu aja. Jadi semua makanan yang Bapak jual di sini itu Bapak proses sendiri. Iya proses sendiri, masak sendiri. Karena kan ada beberapa angkringan yang yang Ngambil. jualannya tuh ngambil gitu kan. Jadi ini Bapak proses. Ya gini ada cerita ya, tak ceritakan. Dulu awal saya angkringan itu ngambil ya, ngambil. Tapi suatu saat ada kejadian. Saya dulu kan jualannya sore sampai malam. Sore habis asar tuh saya ngambil itu dagangan di tempat yang orang yang buat itu. Di sana kan melayani beberapa orang itu loh, beberapa orang penjual itu loh. Saya buka dagangan, habis maghrib itu ada orang makan. Orang makan dapat 1 suap terus dibuang di tempat sampah. Nah saya sebagai penjual curiga ya, lanjut loh, kenapa kok dibuang? Apa nggak enak apa gimana? Tak lihat ternyata nasinya basi. Dan yang udah saya dasarkan dagangan ini tak lihat kok semua jemek-jemek. Akhirnya aku tutup ukut dan sejak itu memproses sendiri, memasak sendiri biar kualitas dan pelanggan kualitasnya lebih terjaga dan pelanggan tidak kecewa. Makanya kalau udah pakai barang yang lama dijual itu kan pelanggan nanti pada lari. Adalah salah satu menjaga kualitas seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang pelanggan rasakan ketika mereka makan di angkringan ini? Pelanggan sih kalau makan di sini ya paling nggak dia merasa enjoy. Angkringan tuh tempatnya ngobrol, tempatnya banyak ide. Jadi angkringan tuh tidak hanya untuk sekedar makan dan apa. Jadi kadang-kadang di sini ya ada yang masalah sharing agama, sharing apa. Jadi tukar pikiran, tukar informasi. Jadi di angkringan tuh juga tempat informasi kalau nggak gitu. Jadi masalah informasi itu ada. Jadi itu jadi pelanggan dan karena penjualnya tuh istilah ndlogok ini mana mudah diajak ngobrol jadi nggak jadi kan ada yang penjual yang cuman diem aja terus. Jadi kalau ada pembeli dari mana mbak ada apa ini paling nggak salah satu itu kan paling nggak di sana nyaman, di sana penjualnya enak kan gitu. Selanjutnya, Baik Pak, pertanyaan selanjutnya,
Apa yang membuat angkringan Bapak ini unik dibanding dengan angkringan lain? Oke. Sebenarnya kalau keunikannya itu tidak ada ya, hampir sama. Karena saya juga tidak tahu keunikan angkringan saya sendiri itu loh. Cuman biasanya pelanggan yang biasa beli itu kebanyakan repeat order lah, kembali. Dan kadang malah sering pesen nih loh. Misalnya untuk acara apa, pergi misalnya kumpul atau mau pergi itu, kayak kemarin ada yang mau mancing, pesen 50 nasi bungkus, pesen gorengan, pesen apa. Jadi gitu. Berarti dengan seperti itu kan, oh jadi dia cocok kan gitu. Nah kalau masalah keunikannya ya menunya sama aja dengan angkringan yang lain ya. Jadi terus terang keunikannya tidak ada keunikan yang seperti mbaknya juga saya mau tanya nih. Mbaknya kan baru aja kemarin ke sini. Iya. Terus wawancara, gimana menurut Mbak angkringan tempat saya? Ramah, Nah. ramah terus suasana juga sejuk. Jadi kalau beda. Nah, itu salah satunya itu. Jadi jawab jujur, jangan karena ada saya terus sungkan. Dan saya juga angkringan saya tuh apa senang sekali kalau ada masukan. Misalnya suatu saat ya misalnya pernah juga ada orang loh ke angkringan tuh loh, tumben ini kok nasinya agak keras gitu loh. Nah, jadi berasnya saya kan bisa negur, oh berasnya nih berasnya di langganan biasa toh di sana, berarti berasnya ternyata di sana ganti, nggak beritahu ke kita, jadi kita bisa memperbaiki kan gitu. Jadi ya itu, jadi kritikan tuh dijadikan untuk membangun, bukan wow harga murah masih kritik, nggak itu ya, bukan seperti itu. Jadi kalau memang kadang keasinan kadang apa itu, kalau ngomong malah seneng, penjual itu seneng. Jadi oh iya, Karena bisa diperbaiki. iya itu ketika ada memperbaikan kekurangan. ya, gitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengatur persediaan bahan baku untuk memastikan ketersediaan makanan setiap hari? Kalau bahan baku ya, jadi dari sebenarnya untuk besok tuh kami udah siap. Nah, udah siap ya. Jadi sebelum ke pasar pagi tuh sekitar 3:30 udah bangun mempersiapkan. Dan masakan kayak oseng kayak apa itu tidak dimasak di malam hari. Jadi pagi hari semua fresh. Itu termasuk juga dalam menjaga kualitas. Jadi misalnya ya di rumah juga masih ada nanti sisa apa masuk kulkas kayak tempe kan tidak masalah. Kalau anu itu nanti kalau misalnya ada sambel ada apa itu nanti kalau kebetulan kok di sini apa udah habis itu, ternyata di rumah masih ada sambel gak, itu nanti bisa stok. Untuk stoknya seperti itulah caranya, jadi seperti itu kan. Kadang kita jualan nggak mesti, kadang laku kadang enggak, namanya maksudnya larisnya kan seperti itu toh. Jadi seperti itu cuma salah satu kalau ada. Tapi kalau kebetulan pas kalau Sabtu ini biasanya stok memang pas keadaannya, karena besok kan hari Minggu libur, hari Ahad libur, itu kayak sambel ya itu memang nggak stok karena biar fresh toh untuk ya gitu aja. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak melihat persaingan dengan angkringan lain? Kalau saya tuh persaingan dengan angkringan lain itu nggak masalah, rezeki udah ada yang ngatur. Biarpun apa sebelahnya ada, contohnya di depan ini sebelah Alfamart dulu ada tuh Parnet, sekarang masih apa nggak tahu. Itu duluan saya dari dulu sini, sana berdiri, terus sana kukut lagi. Jadi rezeki udah ada itu. Kalau saya yakin rezeki saya ya rezeki saya, bukan rezeki orang. Jadi saya tidak pernah khawatir dengan adanya pesaing-pesaing itu. Yang penting saya menjaga kualitas dan pelayanan saya, itu aja. Apa kesulitan terbesar yang Bapak hadapi dalam menjalankan angkringan ini? Kalau kesulitannya sih sebenarnya ya anu ya, kadang kalau pas musim-musim liburan, musim apa kayak gini kan biasanya orang untuk nyari sekolah untuk apa kan kadang sepi ya. Kalau sepi-sepi kan kadang namanya jualan, saya kadang nggak mungkin nuntung terus, juga nombok ya di modal lah. Modal, tapi modal pun ya bagaimana kita memanage kan, bisa jadi seperti itu. Tapi kesulitan di situ kalau pas kebetulan misalnya 1 minggu ini seperti itu ya, kita modal nanti anu gimana harus cari ya
gimana pinjaman, tapi yang bukan riba paling enggak gitu. Maksudnya kalau pinjaman riba tuh saya nggak mau terus terang. Saya nggak mau kalau misalnya pinjam di bank nanti dengan bunga, biarpun bunga ringan tuh itu termasuk yang saya hindari. Jadi alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan, bisa dan kesulitan itu udah bisa teratasi dengan kemudahan dari Allah itu ya. Memanage kan ya, perlu manage. Pas rame mungkin kita nabung sedikit-sedikit itu. Jadi kalau pas nanti sepi, uang itu bisa kita gunakan untuk nombok. Baik, Pak. Terus ini eh, apakah Bapak melihat peluang untuk memperluas bisnis ini? Bisnis angkringan Bapak. Ya selama ini sebenarnya melihat ya, tapi kendala modal ya, paling nggak modal ya, modal sama tempat. Sebenarnya kalau punya modal itu utamanya ya, tapi modal aja juga tidak cukup kan. Modal harus ada sumber dayanya manusia yang bisa punya potensi, punya kemampuan kan gitu ya. Kalau itu kan mungkin pengembangan bisa buka cabang sana cabang sini kan bisa. Tapi masalah modal kan juga, dan mungkin seusia saya ini udah kalau untuk ke sana udah ya karena usia. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki hubungan dengan pemasok bahan baku? Untuk hubungan dengan pemasok bahan baku, saya tidak punya hubungan khusus. Cuman saya tuh tiap hari belanja ke pasar. Ya udah langganan lah. Ada langganan-langganan di pasar. Jadi tiap hari itu udah punya langganan sendiri, tersendiri gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak memastikan pelanggan puas dan tetap loyal? Pelanggan puas dan loyal itu kalau pelanggan balik lagi yang rutinnya itu mesti puas sama loyal dia. Otomatis kalau dia kecewa atau enggak bakal balik lagi kan. Tapi alhamdulillah banyak pelanggan tuh yang selalu balik lagi ke sini lagi. Ada cerita ini dulu kos di sini udah lulus lama berapa tahun. Tahu-tahu kapan belum lama ini ke sini. Pak, aku kangen sego senge, Pak. Di sini bawa 10 atau apa itu ya itu salah satu itu pelanggan puas sama loyal tuh sampai dia punya anak ke sini tuh kadang ngajak anaknya sama istrinya di sana itu loh. Seperti itu. Eh, Pertanyaan terakhir, apa strategi utama Bapak untuk menghadapi kompetisi dari angkringan-angkringan lain ketika ada nanti ada beberapa angkringan yang ingin buka di sekitar Bapak begitu. Jadi Ya seperti saya katakan ya kalau kita menjaga kualitas menjaga itu saingan dan kita yakin rezeki udah diatur ngapain takut, itu salah satu meningkatkan kualitas, terus meningkatkan pelayanan pada pelanggan, tidak mengecewakan. Insya Allah itu akan terjaga kualitas. Jadi adanya saingan tuh tidak terpengaruh sama sekali. Ini saya jual ini sebenarnya jual minuman juga sana buat juga teh poti ada juga sebelumnya. Nah, itu belum ada duluan saya. Tapi ya seperti itulah. Jadi seperti pertanyaan ini sebenarnya udah saya alami. Jadi seperti itu kalau kita melayani pelanggan dengan baik, menjaga kualitas barang, jujur, itu kan insya Allah kalau ada barang ketinggalan dan yang nemu penjualnya di sini itu berapa kali itu selalu aman. Jadi orang yang balik nyari itu insya Allah ada lah. Jadi kalau penjualnya aja nggak jujur ya itu yang penting kejujuran, kualitas pelayanan. oke, baik. Baik Pak, terima kasih atas kesediaannya sudah bersedia kami wawancara. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kalian semua